Kematian Syekh Siti Jenar tetap misteri. Mengkaji tentang wafatnya Syekh Siti Jenar boleh jadi tetap misteri. Banyaknya versi yang menjelaskan tentang kematiannya dari berbagai literatur semakin jelas bahwa kematian Syekh Siti Jenar tetap menjadi misteri sampai kapanpun. Banyak penjelasan perihal kematian Syekh Siti Jenar seperti dikaitkan dengan Sultan Demak Raden Fatah dan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang dan dihubungkan dengan Sunan Kalijaga. Data ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar oleh Ki Sostrowijoyo. Versi kematian Syekh Siti Jenar lainnya tercantum dalam Wawacan Sunan Gunung Jati Pupuh ke-39 terbitan Emon Surya Atmana dan T.D. Sujana. Kematiannya dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Diperkuat juga dalam suluk Syekh Siti Jenar yang muncul juga tokoh-tokoh lain seperti Syekh Malaya dan para ulama lainnya. Disebutkan pula bahwa dalam suluk Syekh Siti Jenar dan suluk Wali Sanga bahwa para ulama telah berbuat curang menyudutkan Syekh Siti Jenar bahwa ajarannya sesat. Kelicikan para ulama ternyata diketahui oleh salah seorang murid Syekh Siti Jenar yaitu Ki Luntang yang akhirnya wafat juga setelah berdebat sengit dengan para wali. Namun sebelum kematiannya Ki Luntang menyindir kelicikan para wali. Versi lainnya, kematian Syekh Siti Jenar dikaitkan kembali dengan Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Dikisahkan oleh Hariwijaya bahwa Syekh Siti Jenar mempunyai sebuah pesantren yang banyak muridnya dan ajaran-ajarannya dianggap sesat dan keluar dari ajaran Islam, mengajarkan tentang keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dalam kisah versi ini disebutkan Sunan Giri sebagai ketua persidangan setelah mendengar penjelasan dari berbagai pihak dan bermusyawarah dengan para wali memutuskan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat. Ajarannya bisa merusak moral masyarakat yang baru saja mengenal Islam. Sejak saat itu pesantren Syekh Siti Jenar ditutup dan murid-muridnya pun bubar menyembunyikan diri dan sebagian masih mengajarkan ajaran Wahdatul Wujud walaupun secara sembunyi-sembunyi. Kisah lainnya, kematian Syekh Siti Jenar muncul dari Babat Demak. Versi ini mengkisahkan Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauan sendiri, tetapi Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Sunan Giri dan istri Syekh Siti Jenar menuntut kematian itu kepada Sunan Giri. Kematian Syekh Siti Jenar versi ini dikemukakan pula dalam Babat Tanah Jawa yang disadur oleh S. Santoso dan memunculkan tokoh Syekh Maulana yang membuat muslihat bahwa mayat Syekh Siti Jenar telah berubah menjadi seekor anjing karena ajarannya bertentangan dengan syariat. Versi lainnya ditemukan juga dalam Serat Negara Kartabumi yang disunting oleh Rahman Salendraningrat. Nampaknya kisah versi ini bercampur aduk dengan kisah eksekusi Ki Ageng Pengging yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Pada peristiwa selanjutnya mulai diceritakan kecurangan yang dilakukan oleh para ulama di Cirebon terhadap keberadaan jenazah Syekh Siti Jenar. Dikisahkan juga setelah eksekusi dilaksanakan, jenazah Syekh Siti Jenar dimakamkan di suatu tempat yang kemudian banyak diziarahi orang. Nah, untuk mengamankan keadaan, Sunan Gunung Jati memerintahkan secara diam-diam agar mayat Syekh Siti Jenar dipindahkan ke tempat yang dirahasiakan. Sedangkan di kuburannya yang sering dikunjungi orang-orang itu dimasukkan bangkai anjing hitam. Versi lainnya juga ditemukan bahwa Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Dikisahkan satu hukuman harus dilaksanakan, maka para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk melaksanakan hukuman mati. Akan tetapi kemudian para anggota Wali Songo tidak jadi melaksanakan hukuman tersebut karena Syekh Siti Jenar justru memilih cara kematiannya sendiri dengan memohon kepada Allah agar diwafatkannya tanpa harus dihukum oleh pihak sultan dan para sunan. Sekaligus Syekh Siti Jenar menempuh jalan kematiannya sendiri yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar yang digubah oleh Ki Sostrowijoyo yang kemudian disebarluaskan kembali oleh Abdul Munir Mulkan. Di sisi lain, penulis lain, Sofwan, juga mengutip suluk Wali Sanga, sebagaimana juga yang terdapat dalam serat Syekh Siti Jenar dalam berbagai versi, yang di dalamnya terdapat cerita yang mengisahkan bahwa kematian Syekh Siti Jenar berawal dari perdebatan yang terjadi antara Syekh Siti Jenar dengan dua orang utusan Sultan Demak, yaitu Syekh Domba dan Pangeran Bayat sebagai utusan Sultan Fatah dan Majelis Wali Songo. Dua orang utusan ini diperintahkan Sultan atas persetujuan Majelis Wali Songo untuk mengadakan tukar pikiran, lebih tepatnya menginvestigasi dengan Syekh Siti Jenar mengenai ajaran yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Disinyalir bahwa ajaran yang telah disampaikan oleh Syekh Siti Jenar menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Demak. Hal ini disebabkan ulah para muridnya yang berbuat kegaduhan, merampok, berkelahi, bahkan membunuh. Bila ada kejahatan atau keonaran, tentu murid Syekh Siti Jenar yang menjadi pelakunya. Ketika pengawal kerajaan menangkap mereka bunuh diri di dalam penjara. Bila dikorek keterangan dari mereka, dengan angkuh mereka mengatakan bahwa mereka adalah murid Syekh Siti Jenar yang telah banyak mengenyam ilmu makrifat dan selalu siap mati bertemu Tuhan. Versi lainnya dikisahkan terdapat dua orang tokoh utama yang memiliki nama asli yang berdekatan dengan nama kecil Syekh Siti Jenar, San Ali. Tokoh yang satu adalah Hasan Ali, nama Islam Pangeran Anggaraksa, anak Resi Bungsi yang semula berambisi menguasai Cirebon, namun kemudian terusir dari keraton karena kedurhakaannya kepada Resi Bungsi dan pemberontakannya kepada Cirebon. Ia menaruh dendam kepada Syekh Siti Jenar yang berhasil menjadi seorang guru suci utama di Giri Amparan Jati. Tokoh yang satunya lagi adalah San Ali Ansar Al-Isfahani dari Persia yang semua merupakan teman seperguruan dengan Syekh Siti Jenar di Baghdad. Namun ia menyimpan dendam pribadi kepada Syekh Siti Jenar karena kalah dalam hal ilmu dan kerohanian. Ketika usia Syekh Siti Jenar sudah uzur, dua tokoh ini bekerja sama untuk berkeliling ke berbagai pelosok tanah Jawa, ke tempat-tempat yang penduduknya menyatakan diri sebagai pengikut Syekh Siti Jenar, padahal mereka belum pernah bertemu dengan Syekh Siti Jenar, sehingga masyarakat tersebut kurang mengenal sosok asli Syekh Siti Jenar. Pada tempat-tempat seperti itulah, dua tokoh pemalsu ajaran Syekh Siti Jenar memainkan perannya, mengajarkan berbagai ajaran mistik, bahkan perdukunan yang menggeser ajaran tauhid Islam. Hasan Ali mengaku dirinya sebagai Syekh Lemah Abang dan San Ali Ansar mengaku dirinya sebagai Syekh Siti Jenar. Hasan Ali beroperasi di Jawa bagian barat, sementara San Ali Ansar di Jawa bagian timur. Kedua orang ini sebenarnya yang dihukum mati oleh anggota Wali Songo karena sudah melancarkan berbagai fitnah keji terhadap Syekh Siti Jenar sebagai guru dan anggota Wali Songo. Kemungkinan karena silang sengkarut kemiripan nama itulah, maka dalam berbagai serat dan babat di daerah Jawa, cerita tentang Syekh Siti Jenar menjadi simpang siur. Namun pada aspek yang lain, ranah politik juga ikut memberikan andil mendiskreditkan nama Syekh Siti Jenar, karena naiknya Raden Fatah ke tampuk kekuasaan Kesultanan Demak diwarnai intrik perebutan tahta kekuasaan Majapahit yang sudah runtuh, sehingga segala intrik bisa terjadi dan menjadi halal untuk melakukan, termasuk dengan mempolitisasi ajaran Syekh Siti Jenar yang memiliki dukungan massa banyak namun tidak menggabungkan diri dalam ranah kekuasaan Raden Fatah. Berbagai versi tentang kematian Syekh Siti Jenar menunjukkan bahwa tokoh Syekh Siti Jenar memang sangat kontroversial. Berbagai literatur yang ada tidak dapat memastikan tentang asal-usul keberadaannya hingga proses kematian yang dialaminya, disebabkan oleh banyak faktor dan kepentingan yang mengitarinya. Walaupun demikian, sejumlah besar keterangan yang mengisahkan tentang keberadaannya memperlihatkan ajarannya yang selalu dipertentangkan dengan paham para wali, namun sekaligus tidak jarang membuat para wali itu sendiri kagum
dan mengakui kebenaran ajarannya. Tentu saja, pengakuan dan kekaguman itu tidak pernah diperlihatkan secara eksplisit karena akan mengurangi keagungan mereka. Di samping kurang objektifnya penulisan serat dan babat Jawa yang terkait dengan Syekh Siti Jenar. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dalam berbagai serat dan babat tersebut, akhir dari kisah Syekh Siti Jenar selalu dihiasi dengan usaha-usaha intrik politik para wali. Bisa jadi hal ini memang dilakukan oleh para ulama penjilat kekuasaan, oleh murid-murid generasi penerus para ulama yang pernah memusuhi ajaran Syekh Siti Jenar, atau para penulis kisah yang juga memiliki kepentingan tersendiri terkait dengan motif politik, ideologi, keyakinan, dan ajaran keagamaan yang dianutnya.